warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Hebat Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tiap nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hasil nyata modul 14, yaitu diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Joko Budianto, CDP Angkatan 11, SD Citawala, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita SPG dulu ya, agar nanti dalam presentasi tidak ngantuk dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, saya akan memberikan di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Monggo Bapak Guru Hebat, silakan 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, terima kasih buat Bapak Guru Hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak tumbuh yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Apakah Bapak Ibu setuju bila Setuju. pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nanti akan saya jabarkan lebih dalam lagi mengenai apakah Bapak setuju bila ada 4 poin itu tadi. Budaya positif itu adalah budaya nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama modul budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini ada sebuah kasus. Kasusnya adalah Ibu Ina, guru di kelas 2, sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Dia selalu meminta makanan dan kepada temannya, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Coba Pak Udin, sekali menerima kasus seperti ini terhadap peserta didik Anda, sikap Anda seperti apa? Ya dipanggil satu-satu, minta keterangan. Itu saja. Ya. Ya, terima kasih buat Pak Udin. Tepuk tangan buat Pak Udin. Kalau ada kasus seperti ini. Ya. Dalam penerapan disiplin positif, tentunya ibu ini harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Aska. Yang pertama adalah bertahan hidup. Aska lapar dan orang tuanya tidak akan yang makan siang. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Teman menjadi perhatian. Kebebasan. Dia merasa bosan karena bekal yang sama yang dibawakan orang tuanya. Kesenangan, dia hanya iseng karena dia merasa senang melihat temannya yang digoda. Kekuasaan, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dan dari luar. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu hukuman. Kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menghadapi anak atau memberi hukuman kepada anak. Contohnya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh misalnya dalam satu kelas ada anak yang melakukan kesalahan,
kita langsung memberitahukan di tempat atau di kelas secara langsung diketahui oleh teman-teman siswanya itu tidak boleh. Kita harus panggil secara perlahan, kita tanyakan permasalahannya seperti apa. Penghargaan tidak efektif merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem reggae, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang berhasil. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang berhasil, yaitu konsekuensi dan institusi. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan dengan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memberikan kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ini adalah konsep disiplin yang sukses, yang dianjurkan, ya. Yang tadi yang tidak dianjurkan kita tidak boleh sebagai pendidik, jangan dipakai. Termasuk kita menghadik anak, kita memarahi anak, kita misalnya mencubit anak atau apa. Itu biasanya anak itu akan teringat sampai tua. Aku di sini pernah dicubit sama Pak Udin. Itu di benaknya itu ada pikiran pernah disakiti sama Pak Udin. Itu contohnya. Selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini sekarang tidak diperbolehkan, okay? Kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Ini nanti ke belakang akan lebih diperjelas lagi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah contoh video posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus
masuk ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Ya, terima kasih. Ini tadi contoh adalah posisi dulu sebagai penghubung. Coba Pak Pri untuk memaknai seperti apa video tadi. Dari tayangan yang telah ditampilkan itu guru tidak memberi kesempatan murid untuk memberikan alasannya kenapa dia bisa terlambat. Jadi memang ini tidak tepat. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Pri. Tepuk tangan buat Pak Pri. Ya, penghukum itu adalah seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi ini adalah contoh posisi sebagai kontrol penghukum. Ini kalau bisa jangan sampai kita lakukan terhadap peserta didik kita. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Pri bahwa dalam posisi penghukum ini seorang guru tidak memberikan kesempatan sama sekali pembelaan dari seorang muridnya itu tadi. Aslinya ada apa, kronologinya seperti apa, dasarnya seperti apa, kok dia terlambat. Itu tidak diberikan kesempatan. Seharusnya kita harus memberikan kesempatan kepada murid itu. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri murid itu. Ini ada opsi yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, terima kasih. Setelah kita menonton ini tadi, yaitu penerapan merasa bersalah. Untuk Pak Kajen, memaknai seperti apa video tadi? Dari video tadi yang dilakukan oleh ibu guru tadi adalah memberikan narasi kepada anak supaya anak itu merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan. Jadi kan anaknya terlambat sekolah, terus ibu guru tadi kan memberikan narasi kepada anak bahwa dengan anak itu terlambat, bahwa bapak ibu guru nanti bisa dihukum oleh bapak kepala sekolah dan sebagainya. Itu membuat anak itu merasa bahwa dirinya itu bersalah atas apa yang dilakukan. Ya, terima kasih buat Pak Kajen. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari kedua video tadi bisa kita simpulkan, yang pertama tadi nada ibu gurunya terlalu agak keras. Yang kedua ini dia untuk memberikan
memberitahu terhadap muridnya, nadanya lebih halus lagi. Membuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ini adalah guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, terima kasih sudah menonton posisi sebagai teman. Pak Arif, bagaimana untuk memaknainya video ini? Oke, kalau menurut saya dari video tadi, ya guru sebagai teman, jadinya dia mengingatkan tapi secara halus, jadi anak lebih dekat dengan gurunya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arif. Kesokan sudah Pak Arif. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa menegatif atau positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini ada video lagi, yaitu sejarah sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ini adalah contoh yang mungkin memaknainya. Pak Arif seperti apa? Pak Arif, untuk memaknai seperti apa? Anak supaya itu mengerti bahwa jam masuk jam berapa dia harus disiplin waktu. Ya, terima kasih Pak untuk
Mendapatkan tepuk tangan buat Pak. Baik, ya, di sini adalah guru sebagai pemantau. Artinya, memantau berarti mengawasi seseorang. Pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir ada video lagi, yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ini sebagai manajerial, Pak Cep, bagaimana untuk memaknainya ini? Untuk menurut saya video ini Bu Guru berusaha menjelaskan pada siswa gimana memanajemen waktu supaya tidak terlambat lagi. Misalnya mengatur waktu sesuai waktu yang tepat supaya tidak terlambat lagi. Dan untuk mengingatkan keluarganya supaya untuk mengingatkan supaya tidak terlambat. Terus dari video ini, ibu gurunya itu sebagai manajerial sudah masuk apa belum? Menurut saya sudah, karena sudah menjelaskan secara rinci gimana manajemen waktunya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Cep. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas nanti. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama itu adalah penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, ada tanda perintah. Dia kan ada merasa bersalah. Teman, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini adalah sebuah contoh yang seperti penghukum, membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Ini ada sebuah kasus yang pertama. Murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk dengan tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Pak Sodik melihat kasus ini, Ibu Yeni ini menerapkan posisi kontrol seperti apa? Pemantau atau penghukum atau teman? Menurut saya Ibu Yeni dalam posisi manajer. Dalam posisi manajer. Ya, terima kasih. Ya. Tepuk tangan buat Pak Sodik. Ya, kamu adalah sebagai pemantau. Kasus yang kedua, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil membuka buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Ibu Dani sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Coba Pak Ali lagi. Ini Ibu Dani menjalankan proses disiplin kontrol apa? Merasa bersalah pada murid. Membuat rasa bersalah pada murid. Tepuk tangan buat Pak Ali. Ya, membuat rasa bersalah pada murid. Kita akan menjabarkan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap anak? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, bersifat luas. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat hanya satu arah,
Jadi kalau peraturan itu yang membuat cuma guru. Ya, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan mendatanginya. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Penghukum contohnya adalah menggadik, menunjuk, berkaca pinggang, membentak, menghukum fisik atau verbal. Itu adalah penghukum. Dampaknya akan menjadi pendendam. Anak akan menjadi pendendam. Tidak menyukai guru atau mubel tertentu. Pembuat merasa bersalah. Itu contohnya adalah suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik. Teman, posisi sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang. Yang kedua adalah membuat siswa tidak mandiri. Pemantau, nada bicara dengan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung memberi hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membuat siswa memecahkan masalah. Dampaknya adalah murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Untuk implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas ini, kita sebagai guru bersama dengan murid kelas 5 membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada yang pertama, disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan kerjasama, saling menghargai sesama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga sopan santun. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini ada segitiga restitusi, yaitu dalam pemecahan masalah yang kita hadapi di kelas. Kita bukan bisa menggunakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setiap ada permasalahan yang dilakukan siswa kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang contohnya adalah untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi kebutuhannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk memvalidasi. Jadi kalau misalnya ada siswa kita memiliki misalnya dia terlambat sekolah atau apa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Contohnya adalah yang pertama kita menanyakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai guru juga pernah terlambat masuk sekolah, bukan siswa saja.
kita bisa memberikan contoh seperti itu adalah hal yang negatif. Terus yang untuk validasi kebutuhannya adalah kita menanyakan ke anak, tentu punya alasan, alasannya apa kok angkat terlambat contohnya. Terus yang terakhir, kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang kita sepakati dalam keyakinan kelas itu seperti apa, dia melanggar atau tidak. Menstabilkan identitas artinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah artinya semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap permasalahan itu, setiap permasalahan yang dihadapi siswa kita pasti ada asal-asalnya. Misalnya saja kenapa dia tidak memakai atribut lengkap. Misalnya saja dia pas waktu upacara tidak memakai kaos kaki. Nah, itu kan alasannya apa? Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan artinya kita semua memiliki motivasi internal, semangat dari dalam. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Implementasi penerapan segitiga restitusi. Pada suatu hari ini terjadi di sekolah saya, yaitu ada siswa saya yang terlambat ke sekolah. Bila kali berhasil, tadi kami ada jam berapa? Jam 7, tidak jam 3. Lalu apa kali tahu sekolah kita sudah jam berapa? Nah, kira-kira kalau dia berangkat dari rumah, ada sekolah kita masuk pukul 27. Apakah dia dapat diberi sekolah dengan sekarang sudah tahu. Kalau caranya masih terlambat, bila sejak pasti sekarang tidak sengaja pernah melakukan kesalahan. Dulu waktu juga pernah datang terlambat. Nah, di sini Bapak kita langsung menyalahkan kamu. Kita akan mencari solusi bersama untuk menegakkan masalah kamu. Iya, Pak. Nah, pasti dia punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Banyak kesiangan. Mengapa bisa tahu kesiangan? Saya tidur di rumah Pak. Di mana saya itu kan yang terlihat saya sama bisa segera oh ya. Jadi tadi malam kamu tidur kemalaman ya, dari orang tua bersolawat. Iya Pak. Nah, menurut kita, apakah terlambat itu termasuk dalam keyakinan kita? Tidak Pak. Lalu kalau masih ingat tidak dengan keyakinan keras yang telah kita pakai? Ingat Pak, salah satunya adalah ya betul. Nah, jika kamu masih ingat dengan keyakinan keras kita, lamaran apa yang kamu
kira-kira mau dilaksanakan kapan? Baik, Pak Ketua harap kamu dapat menggunakan dengan baik dan mengerti keyakinan yang telah kita pakai. Terima kasih juga. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia. Saya siswa kelas 5. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi dengan Pak Budi sangat senang dan nyaman karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak sudah memberikan solusi untuk saya. Saya tidak akan datang terlambat lagi sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini yang kedua kasusnya adalah pada satu pembelajaran ada salah satu murid saya yang bernama Anggun. Dia menundukkan kepalanya ke meja saat saya hampiri. Ternyata Anggun sedang memakan snack atau jajan yang dibelinya sebelum masuk ke kelas. Anggun tahu mengapa bapak di sini? Apakah kamu tahu makan saat jam pelajaran itu benar atau salah? Nah, bapak sudah tahu kalau makan itu salah satu peraturan manusia. Namun makan itu ada peraturan diri, bisa saja beristirahat atau sebelum masuk sekolah. Apakah tadi kamu tidak sarapan? Kenapa tidak sarapan? Oh tidak. Oh bisa terlambat. Tadi kamu baru jam berapa? Coba ceritakan kegiatan kamu saat di pagi hari. Lalu saya membantu Pak Lalu sampai sekolah pukul berapa? Nah, itu kan masih ada waktu untuk sarapan. Nanti digunakan untuk sarapan ya. Nah, waktu itu kalau tanya, Anggun masih tidak dengan yang kelas yang kita sepakati. masih Pak, yang saya ingat kalau beliau lagi dari sini. Baik, jika Anggun masih ingat dengan yang kelas, berarti orang lain apakah makan sekolah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, baik. Di sini Bapak tidak langsung menyalahkan Anggun. Di sini kita akan mencari solusi bersama untuk mencari masalah Anggun. Setelah Anggun tahu kira-kira langkah yang akan Anggun ambil, apa saya tidak makan di kelas lagi? Saya harus sarapan dulu Pak, sebelum berangkat sekolah. Ya bagus. Kira-kira mau dilaksanakan kapan? Insya Allah mulai besok pagi Pak. Ya baik, semoga besok dan seterusnya Anggun bisa melaksanakan itu ya. Bapak harap Anggun selalu menanggapi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Iya Pak. Terima kasih Anggun, sekarang bisa kembali ke kelas. Iya Pak, sama-sama. Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya siswa kelas 5. Tadi saya dipanggil Pak Budi karena makan saat berpelajaran. Namun Pak Budi tidak memarahi saya. Pak Budi memberikan solusi atas tindakan yang saya lakukan. Saya merasa nyaman dan senang saat melakukan restitusi dengan Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Okay. Sekarang dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Semoga sisi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Jalan-jalan ke Pattaya bersama kekasih beli pepaya. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.